Pada hari ini kita mengundang Bapak Bupati untuk memberi semangat program Pak Bupati untuk menciptakan wakil bupati dan Pak Bupati menciptakan bahagia dan sejahtera. Itu tujuan dari visi misi dari Bapak Bupati Kabupaten Lebong. Kemudian perlu juga kami sampaikan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan dana BUMDes, badan usaha milik desa, yaitu Mentari. BUMDes Desa Kota Baru, yaitu nama BUMDesnya Mentari Ura. Dengan itu kami mulai bergerak dari tanggal 31. Sekarang sudah lebih kurang lahan yang sudah siap tanam itu sekitar 50 hektar dengan waktu yang singkat. Itu kami laksanakan bersama BUMDes dan dibantu oleh seluruh unsur pemerintah desa dan dinas yang terkait, semuanya turun ke lapangan. Terima kasih kepada Pak Babin dan Babin Kamtipmas setiap saat hadir, seperti Pak Doni, untuk membimbing dalam rangka persiapan untuk MT2 ini. Apa yang Pak Bupati sampaikan kepada saya, bahwanya takut itu rahmat, katanya dari Allah. Kata Pak Bupati, rahmat katanya. Bahwasanya takut itu, kata Pak Bupati dengan saya, itu adalah pesan buat kita. Takut itu, kata Pak Bupati dengan saya, pesan kepada kita. Dengan pesan inilah agar kita berpikir bahwa kita kalah dengan namanya tikus. Insya Allah itu tidak akan terjadi untuk 50 hektar atau 70 hektar yang akan datang. Saya pikir kenapa Kopri sudah sampaikan dengan itu, baru saya berpikir bahwa takut itu pesan pada intinya. Terima kasih Pak Bupati. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mari kita sukseskan tanam 2 kali. Dari Pusat Kabupaten Lebong akan menyiapkan sarana dan prasarana dan akan menyiapkan semua kebutuhan petani. Dan kita sukseskan sehingga Lebong menjadi Lebong lumbung padi sejahtera dan bahagia di bidang swasembada pangan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah. Sallallahu la ilaha illallah wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Yang saya hormati seorang ketua DPRD Kabupaten Lebong, yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Lebong, dan yang saya hormati Dandim yang diwakili oleh Pak Kabung, Kapolres Lebong yang diwakili, saya hormati Ajari diwakili oleh Kasintel, Pak Zaki ini baru menggantikan Pak Imam. Yang saya hormati Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Lebong yang membidangi sektor pertanian, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan dari Provinsi dan Kabupaten Lebong, Kepala UPTD IPATT Provinsi Bengkulu, Sekda, yang saya hormati Kepala Dinas Pertanian serta UPTD Teknis yang sempat hadir pada siang hari ini, Camat,
Kabupaten Lebong yang hadir pada hari ini, para kades beserta perangkatnya yang saya banggakan, terus ke Uram Jaya ini, kelompok tani Gapoktan di Kabupaten Lebong, dan yang saya banggakan pada kesempatan yang baik ini kita dihadiri undangan khusus saudara kita, bapak kita, merupakan tokoh presidium Kabupaten Lebong dan pendiri Kabupaten Lebong, serta bapak pertama Bupati Kabupaten Lebong, yaitu Wak saya, saudara Dahadi Umar. Selamat datang, Wak. Terima kasih sudah mendukung program kami. Dalam kesempatan yang baik ini, yang kan tentunya kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih bisa hadir dalam acara launching TMT 2 di Kecamatan Uram Jaya ini. Salawat bering salam tanpa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dekat perjuangan beliaulah kita dapat melewati alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, alam yang penuh wawasan, sehingga kita tahu mana yang hak dan mana yang batil. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, pada siang hari ini saya bangga dengan masyarakat Kabupaten Lebong, yang mana dalam program kami ingin mengembalikan marwah Kabupaten Lebong sebagai marwahnya adalah Lebong merupakan lumbung padi. Maka dalam kesempatan ini saya sampaikan, tanpa dukungan dari masyarakat, tanpa dukungan dari pemerintah desa, hal ini mustahil bisa terlaksanakan dengan sukses. Jadi saya bercerita sedikit, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Kami sudah mengecek ke kementerian. Ternyata Provinsi Bengkulu itu Kabupaten Lebong merupakan wilayah terluas hamparan persawahan nomor 2 di Provinsi Bengkulu. Akan tetapi begitu mirisnya kami melihat hasil dari luas wilayah tersebut, Lebong merupakan IP terendah Provinsi Bengkulu. Indeks produksi pertanian itu terendah di Provinsi Bengkulu. Sudah barang tentu untuk mencapai bagaimana menjadi indeks tertinggi di Provinsi Bengkulu ini membutuhkan perjuangan yang berat. Tetapi perjuangan yang berat itu menurut kami akan sangat ringan apabila didukung dari masyarakat Kabupaten Lebong dan didukung penuh-penuhnya oleh pemerintahan Kabupaten Lebong. Maka insya Allah di periode kami ini, jika mendapat dukungan penuh dari masyarakat, kami yakin indeks produksi pertanian Kabupaten Lebong merupakan indeks tertinggi di Provinsi Bengkulu, insya Allah di masa akhir kami nanti. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kami ingin menjadikan Lebong ini salah satu provinsi yang merupakan lopri daripada kementerian untuk dijadikan sentral produksi pertanian, terkhusus di sektor pertanian persawahan. Saya sudah mempresentasi di kementerian itu bahwa Kabupaten Lebong ini belum pernah mendapat sentuhan dari pusat yang bersifat dana pembangunan di sektor irigasi. Hanya mendapat rehab-rehab saja. Sudah barang tentu dengan anggaran yang minim, dengan fokus pembangunan-pembangunan yang lain, maka
itu menjadi kendala besar sebenarnya untuk pencapaian indeks produksi pertanian kita. Maka beberapa hari yang lalu kami mendata kembali, lebih dari 70% infrastruktur pertanian di Kabupaten Lebong ini rusak berat. Dari total panjang lebih kurang sekitar 650 km total irigasi yang ada di Kabupaten Lebong yang mengalami rusak berat yang harus disentuh oleh pemerintahan. Sudah barang tentu itu yang harus kita berjuang bersama. Dalam kesempatan ini kami berharap dukungan penuh masyarakat Kabupaten Lebong, karena mayoritas kita di Kabupaten Lebong ini merupakan petani, terkhusus masalah sawah. Karena pokok kita adalah padi. Saya yakin jika didukung dari bawah, di atasnya itu mengalir dengan sempurna. Tapi kalau hulunya masyarakat tidak mendukung, maka bagaimana program ini bisa berjalan? Itu mustahil. Karena terus terang, semua orang berparadigma bahwa petani itu tidak bisa sukses. Itu salah betul. Kenyataannya hari ini masyarakat Kabupaten Lebong masih banyak yang sukses dari hasil pertanian. Kenapa kita berkaca tidak bisa sukses? Kenapa tidak mau kita tingkatkan? Hari ini kami hadir untuk masyarakat, terutama dari sarana prasarana penunjang daripada produksi pertanian ini, kami siap mendukung sepenuhnya. Kami siap menganggarkan khusus menjadi skala prioritas untuk pembangunan infrastruktur di sektor pertanian. Mudah-mudahan dengan launchingnya ini menunjukkan minat masyarakat ingin meningkatkan indeks produksi pertanian kita. Insya Allah dalam waktu dekat ini Kementerian membuka ruang itu untuk mendorong supaya Lopri-nya menjadi sentra produksi itu terbuka untuk kita masyarakat Kabupaten Lebong. Saya perlu itu, Mama. Kami itu menunjukkan sistem lo bekerja mengelola sektor pertanian. Yang adanya image bahwa petaninya meleset, uli, salah betul. Dari hari ini kita bicara ke belakang. Saya melihat tidak ada yang dari dasarnya itu merupakan anak seorang pengusaha, anak seorang pejabat sukses, tetapi dari anak-anak petani inilah. Jadi kalau kita berbicara tidak mensukseskan, itu salah betul. Salah betul kalau kita menganggap ini bukan satu pokok usaha kita di desa. Maka dalam kesempatan ini kami menggunakan segala kemampuan untuk mensukseskan Lebong ini menjadi sentral produksi di Provinsi Bengkulu nanti. Maka kalau dia menjadi sentral produksi, insya Allah dari pusat ini tetap memberi pandangan untuk kita semua, memberi dorongan dan memberi bantuan hal-hal lain. Dan juga dalam kesempatan ini kami sangat berharap masyarakat Kabupaten Lebong umumnya itu bisa ikut kita sama-sama mensukseskan program ini. Kami sudah merencanakan itu di 3 tahun ke depan akan melebihi daripada 300 km irigasi akan kita sempurnakan di Kabupaten Lebong ini. Nah, dalam kesempatan ini juga demi mendukungnya suksesnya panen 2 kali, bukan harapan kita tanam 2 kali. Memang kami fokus ini menjadi sentral panen 2 kali. Mudah-mudahan ini menjadi contoh dan kedepannya masyarakat Kabupaten Lebong akan bisa mengikuti semua. Dalam kesempatan ini saya sampaikan kepada Dinas Pertanian untuk mengontrol ini supaya apa kendalanya nanti kita ikut serta. Dalam kesempatan ini juga saya menghadirkan Bank Bengkulu sesuai janji kami dengan masyarakat. Apabila kamu siap tanam, maka akan saya kasih biaya untuk penunjang pupuknya sekitar 3 juta rupiah per hektar, sudah kita hitung. Nah, Kuminoy data, siapa yang buka silakan ambil di pengecer pupuknya,
lebih kurang 3 juta nilai bukunya itu untuk penunjang suksesnya. Menanti dicungit di kulon ya. Itu yang lain. Saya sudah sampaikan dengan Kades Mong 1, Kades Menguram, tanamlah. Amun kami mau cuma ibe kamu lihat, poe kumugi sudah kemudian pasti dapat. Dapat bentuk dorongan. Makanya saya mengundang, baru saya undang Bank Bengkulu, sudah siap, cukup. CSR Bank Bengkulu nanti dia akan membantu untuk pupuk sebesar lebih kurang 3 juta rupiah per hektarnya, untuk menunjang suksesnya TMT ini dan panen 2 kali ini. Terus berikutnya mungkin wilayah sekaligus saya menyampaikan. Dinas Pertanian tolong segera edarkan bahwa pemberantasan hama tikus itu banyak dengan cara yang sudah kita programkan, yaitu salah satunya yaitu menggunakan racun, ya, sudah itu menggunakan semprot itu tiran, ya, dan terakhir insentif hama tikus hari ini mengibuli ya aku melakukan sudah dianggapkan semua, sehingga itu sesama amun capu mau demengkum leser tiran di senia acun di senia, ya Dinas Pertanian ya, insentif tikus sudah disiapkan. Pada masa pendiri Kabupaten Lebong ini merencanakan pemberantasan hama tikus, sekitar 150.000 ekor tikus yang sudah disiapkan dan berhasil 150.000. Hari ini kita menyiapkan sekitar 300.000 ekor tikus. Tapi no amsel. Segini isian tempat no tikus saya mati. Mana luka keluar. Jadi inilah bentuk. Di sini juga saya menyampaikan karena media juga ada. Mohon dukungan dari Kementerian Pertanian bahwa Lebong akan menjadi sentral produksi, dan inilah bentuk dari partisipasi pemerintah untuk mensukseskan Lebong ini menjadi sentral produksi, dan kami harap kementerian dapat mendukung ini sepenuhnya. Kami tidak ingin Lebong ini ketinggalan. Sementara daerah lain yang luas wilayahnya jauh lebih kecil daripada Kabupaten Lebong, maka IP produksinya lebih tinggi. Arti kata, pertanian ini merupakan penunjang kehidupan masyarakat untuk menuju masyarakat yang bahagia dan sejahtera. Maka kita yang lebih luas tidak mau, Bapak Ibu. Di muko-muko itu hamparan sawit yang begitu luas dia sukseskan jadi sawah untuk sentral produksi pertanian. Gitu umai gigi jawai mama. Muko-muko oh tebon mo ni je kula. Boleh kamu lihat? Kebun sawit, kebun para lepas dan kutu. Do disukseskan nah aja pulang dan menjadi sentral produksi pertanian terusus masalah padi. Berarti petani padi dan petani kebun yang bersukses sebenarnya. Contoh kebun sawit tuh nak muko-muko bila yuk kita terbang na kutu. Boleh tebang Bang? Boleh ke muko-muko. Dijadikan sawah kutu. Gitu sawah dia ada itu lo celoknya. Lu itu telau juta menurut sudah tanam coba aku lo main lo gen pada umat manusia itu. Ya harapanku sama-sama hukum ini dulu. Coba gen untuk kepentingan pribadi. Makono ada ketemu tanam. B yang menkumu ditanam, mako kami beli bantuan pupuk senilai 3 juta rupiah. Silakan. Daftar serahkan dengan kami dan kami menyerahkan ke pengecer pupuk dan silakan pengumum pupuk. Pupuknya insya Allah sudah masuk Dinas Pertanian, sudah dipertanggungjawabkan. Kemarin saya sudah panggil distributornya. Saya tidak mau lagi ada bahasa kendala-kendala tentang pupuk. Hama kita jangan kalah. Hama itu adalah pesan.
ketakutan itu adalah pesan supaya kita untuk berhati-hati. Dobsen catanamun mengantisipasi. Kalau ini pesan itu antisipasinya sudah ada. Menurut tanam poe hamana tikus, lain dinamun. Menamiloknya boy, mungkin sen tu nilo. Nah begitu juga lama tikun berantau asal. Asaiku madep sen mada mama men ku mati pasti ku milo. Contoh itu. Nah arti kata kalau kita berniat kita sudah tahu hari ini apa kendalanya. Hadirnya kami di sini di pemerintahan kami Pak Kopri Ansori dan Bahru Rozi itu akan mensukseskan Lebong ini menjadi sentra produksi. Sudah jelas kami fokus bagaimana sarana prasarana serta infrastruktur yang ada di Kabupaten Lebong itu akan kami sukseskan insya Allah di 4 tahun kemudian. Serta kemarin kita sudah waktu audien ke Kementerian Pertanian, waktu itu saya disambut oleh Wakil Menteri dan dia sangat mendukung, yaitu ada namanya UMKM Pertanian. Jadi sekarang Uyoyo juga itu ada pengusaha yang bisa sukses itu dari sektor-sektor yang non formal. Yang adanya yang formal itu mata pencarian sehari-hari. Itu sekarang udah jadikan pengusaha. Makanya ada kelompok tani pengusaha. Itu kemarin sudah diminta didata, kelompok tani itu dijadikan dia UMKM pertanian. Jadi dia bisa mengelola dengan baik bagaimana sektor pertanian ini bisa tumbuh dengan baik. Mengetim di bawah baik tiga peset, mengetim baik kilat pade. Dan hari ini juga saya sampaikan kita sudah memperdakan undang-undang perda perberasan. Insya Allah nanti untuk mengcover supaya stabilitas harga beras anjlok igu, belum lambung igu. Nah perberasannya Bang Jindel be ketika harga yo goyang pemerintah akan ambil alih. Nah perdana sudah diusul, insya Allah sudah disahkan. Belum lagi proses, tapi insya Allah DPR sudah tinggal karena dia yang mendorong cepatnya perberasan itu cepat dikit. Nah tinggal pemerintah alhamdulillah sudah rampung dan sektor administrasi lain penunjang sarana prasarana perda irigasi kita Pak Kadis PU sudah diusul, sudah dihukum. Nah jadi ini bentuk nih Mama kami ingin menunjang bagaimana mensukseskan sarana prasarana pertanian Kabupaten Lebong ini. Segala sektor administrasi sudah kami persiapkan semua. Tinggal kumubah gaya lo mendukung dia nocoa. Coba kita bayangkan nak nyoba mata pencarian kesehari-harian kita bahwa sektor pertanian itu merupakan sentral kehidupan itu, maka kami siap hadir lah mohon dukungan. Lo masih kemudian THRT kondisi luar umai netlah hektar. Jai Bapak Ibu yang saya hormati, saya menghadirkan semua OPD teknis di sini. Saya mewajibkan biar dia tahu bahwa kita ingin mensukseskan suatu program itu tidak bisa dengan sendirinya. OPD teknis semua mendukung program kami. Mulai dari sisi perencanaan, Bapeda sudah memanggil semua kepala desa untuk minta data-data tentang irigasi. Daripada usaha loknya, daripada tim bangun lo bangun. Selama ini kita belum dibangun oleh dana dak, hanya rehab aja. Dan tahunnya alhamdulillah jagen sama sekali. Tapi yakin ujian berat ini merupakan cambuk kami untuk mensukseskan ini bisa sukses. Sebelumnya ada rehab. Di 2022 tidak ada. Tapi saya yakin pesan ini bisa kami atasi. Pesan masalah itu bisa diatasi. Makanya saya sampaikan dengan Pak Kades, jangan takut masalah itu masalah. Hama usulun. Nah kalau kita berpikir hari ini tantangan besar, tapi bagi kami ini kan ringan jika didukung oleh Bapak Ibu.
Saya yakin bagaimana kemampuan keuangan yang ada untuk mensukseskan program infrastruktur pertanian ini menjadi PR besar. Saya sampaikan, tapi saya merasa ini bukan suatu tantangan yang besar. Depaya ke tantangan besar ya caci menjauh, ade cuma sukses. Tapi yang mesti cegernya, saya yakin nekat pasti bisa. Asal kita masih di koridor di jalan hukum yang benar. Salah satu contoh, Minang Gerak Desa Kota Baru, Kecamatan Uram Jaya, ya bergerak tanam 2 kali. Udah bang, bayar pupuk 6 cara, 6 pak, sesar, nah bayar. Jadi ini salah satu motivasi kita sama-sama. Amun tidak mengendala, maka hari inilah sebelum kendala ini hadir, kita cari dulu solusi. Karena itu namun bahwasannya bantuan pusat minim, maka bagaimana memaksimalkan anggaran yang ada. So, tunjukkannya baru 1, belum lagi saya kemarin sudah ditawari oleh PGI, sudah ditawari lagi dari TLB. Nah, Pak, kami siap. Kalau membutuhkan CSR ini nanti kami siap untuk ini. Gak apa-apa saya bilang, masih ada Bank Bengkulu yang merupakan saham Lebong siap yang nampung untuk Kecamatan Uram Jaya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bintang Lebong. Jadi sekali lagi terima kasih partisipasi masyarakat Kabupaten Lebong yang dengan semangat yang tinggi hari ini kita launching untuk penanaman TMT 2. Kami apresiasi yang setinggi-tingginya. Mari kita berdoa hal baik yang akan kita lakukan itu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kedepannya dengan dilaksanakan tanam perdana ini dapat menjadi semangat dan contoh bagi masyarakat petani Lebong sehingga dapat melaksanakan tanam 2 kali setahun demi tercapainya masyarakat Lebong yang bahagia dan sejahtera. Akhir kalam, saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SKPD Kabupaten Lebong Bapak Kadari Pagu dan Kapolres Lebong, kami silakan. Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Lebong, Bapak Ramachandra. Duduk di. Duduk di. Pak Sekda, dampingi Pak. Hai, Pak Ketua ganteng ini. Seharusnya Bang Bengkulu tadi siap. Ada mana dia pakai?
mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga TMT 2 ini bisa menjadi berkah bagi masyarakat Kabupaten Lebong. Amin, ya rabbal alamin.